Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Tuan muda, apakah kita perlu seseorang untuk membantu kita? Seseorang menyarankan, dan Fang Jian mendengus, ayo, kita pergi ke pavilion Mo. Semua orang segera mengikuti Fang Jian. Melihat bahwa orang-orang ini tidak lagi mengejarnya, bayangan Lin Tian menunjukkan ekspresi curiga dan diam-diam mengikuti mereka kembali ke kota. Pavilion Mo. Bayangan Lin Tian menatap tempat itu dari kejauhan dan menunjukkan ekspresi penasaran. Di dalam pavilion Mo, Fang Jian duduk bersila di dalam sebuah ruangan. Dia berbicara dengan hormat kepada penghalang hitam di depannya. Nona Mo, begitulah yang terjadi. Suara seorang wanita terdengar dari balik layar angin. Lalu, Tuan Muda Fang, apa yang Anda ingin saya lakukan? Anda dikenal sebagai gadis paling berbakat di kota Tang kuno. Semua orang mengatakan Anda sangat pintar, dan bahwa selama seseorang menemui Anda, masalahnya akan terselesaikan. Gadis paling berbakat, itu berlebihan. Tapi memang saya punya cara. Katakan. Biaya konsultasi saya sangat mahal. Wanita di balik layar angin tertawa dan berkata, sementara Fang Jian sangat puas, selama Anda bisa menemukan cara untuk menjatuhkannya, saya akan memberikan apapun. Saya tidak butuh apapun, hanya satu hal. Saya akan bertanya sekali, 100 juta. Bagaimana? Wanita itu semakin langsung. 100 juta bukanlah apa-apa bagi keluarga Fang yang memiliki bengkel perjudian, jadi Fang Jian setuju, tentu. Kemudian, sebuah selip kayu terbang keluar dan mendarat di depan Fang Jian. Fang Jian mengambil selip kayu itu dan melihat isinya sebelum berseru, terima kasih, Nona Mo. Silakan pergi. Fang Jian sangat gembira dan segera meletakkan 100 juta batu dewa sebelum pergi dengan penuh semangat. Setelah bayangan Lin Tian melihat Fang Jian keluar dengan gembira, ia bertanya-tanya dari mana sebenarnya asal pavilion Mo sehingga membuat Fang Jian begitu senang. Sementara itu, setelah Lin Tian selesai, dia bertanya kepada Ming Yu, apakah kamu tahu tentang pavilion Mo? Pavilion Mo? Tentu saja aku tahu. Konon dalam 1000 tahun terakhir, tempat ini adalah tempat paling ajaib di seluruh dinasti Tang kuno. Ajaib? Ya, pavilion Mo didirikan 1000 tahun yang lalu, dan ada seorang gadis di dalamnya bernama Nona Mo. Konon dia sangat cerdas, dan selama seseorang membayar untuk menemui dia, mereka akan menemukan solusi. Solusi? Itu benar. Misalnya, jika seseorang tidak bisa menyelesaikan masalah, mereka bisa mencarinya, dan dia akan memberikan beberapa ide. Namun, harganya cukup mahal dan sulit untuk melaksanakan rencananya, jadi orang biasa tidak bisa pergi ke sana. Ming Yu menjelaskan dengan detail. Setelah Lin Tian mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, jadi Fang Jian pergi ke sana? Apa? Dia pergi ke sana? Mata Ming Yu membelalak, dan Lin Tian mengangguk, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku, jadi dia pergi ke sana untuk mencari masalah denganku. Ming Yu menarik napas dalam-dalam, kalau begitu, ini berbahaya. Kenapa? Jika dia menemui Nona Mo dan dia merencanakan sesuatu untuknya, dia pasti akan menemukan cara untuk melaksanakannya. Ming Yu terlihat khawatir. Namun, Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita lihat kemampuan orang di pavilion Mo ini dalam membantu Fang Jian menemukan solusi. Ming Yu buru-buru berkata, guru leluhur, ini bukan lelucon. Lelucon? Itu benar. Konon, selama seseorang mengikuti solusi yang diberikan oleh wanita itu pasti akan berhasil. Ming Yu menjelaskan dengan suara cemas. Ada hal sehebat itu? Lin Tian tersenyum tipis, sementara Ming Yu mengangguk dengan serius. Lin Tian tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat apa yang bisa dia lakukan. Pada saat yang sama, di dalam manor kuno, Gu Mingchuan sedang menggambar sesuatu. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya dengan topeng hitam, janggut lebat, dan pedang hitam di pinggangnya. Tuan muda, Anda mencariku? Gu Suoying, meskipun kamu bukan anggota keluarga Gu, leluhur kami mengadopsimu dan memberimu nama baru, Gu Suoying, yang berarti kamu seperti bayangan, selalu menemaniku. Tuan muda, mengapa tiba-tiba mengatakan ini? Gu Suoying sangat curiga, tetapi Gu Mingchuan tersenyum dan berkata,
Leluhur kita mengirimmu ke Akademi Jenius Alam Dewa dan membiarkanmu berlatih selama ribuan tahun. Sekarang saatnya aku membutuhkannya. Tuan Muda, silakan beritahu saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya pasti akan membantu. Gu Suoying berkata dengan tegas. Gu Mingchuan menceritakan semua yang terjadi hari ini, lalu bertanya, menurutmu, siapa sebenarnya pemuda ini? Anda ingin saya menyelidikinya? Gu Suoying penasaran. Gu Mingchuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya ingin bertanya, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Maksud Tuan Muda adalah, apa hubunganku dengannya? Ada arus bawah di alam dewa. Aku khawatir ada seseorang yang ingin mengacaukan hubungan antara keluargaku dan keluarga Fang, tetapi aku juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menarik seseorang yang luar biasa seperti ini. Setelah Gu Mingchuan selesai berbicara, dia menatap Gu Suoying. Gu Suoying berpikir sejenak dan berkata, mulai sekarang, aku akan menemanimu. Aku akan mengawasinya dengan saksama dan melihat apakah dia memiliki masalah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Gu Mingchuan tampak sedikit ragu. Saat itu, seorang penjaga datang dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan Muda, ini surat undangan. Surat undangan? Gu Mingchuan melihat surat undangan itu dengan rasa ingin tahu, dan penjaga itu berkata, itu dikirim oleh Heaveness Gamble, dan ada juga surat di dalamnya. Gu Mingchuan mengambil surat itu dan melihat isinya, yang membuat ekspresinya menjadi serius. Gu Suoying bertanya dengan penasaran, Tuan Muda, ada apa? Fang Jian mengatakan bahwa orang yang ada di dalam manor ini kemungkinan adalah seseorang dari wilayah dewa lain yang mencoba mengadu domba keluarga kami. Oleh karena itu, dia ingin mengundangku untuk berbicara dengan baik. Mendengar itu, Gu Suoying ragu sejenak dan berkata, kita bisa pergi, tetapi kita juga bisa membawa orang itu bersama kita. Maksudmu, membawanya? Gu Mingchuan bertanya dengan penasaran, sementara Gu Suoying mengangguk, bawa dia. Ketika saatnya tiba, kita lihat apa yang ingin dilakukan oleh Tuan Muda Fang dan juga reaksi orang itu. Mata Gu Mingchuan berkilat dengan cahaya aneh dan berkata, kalau begitu, mari kita temui orang itu. Dengan itu, Gu Mingchuan membawa Gu Suoying ke kamar Lintian. Tuan Muda, maaf mengganggu. Tuan Muda Gu? Gu Mingchuan berdiri di luar rumah dan berbicara dengan hormat. Ming Yu bertanya dengan penasaran, Tuan Muda Gu datang? Setelah mengatakan itu, Ming Yu masuk ke dalam kamar dan melihat Lintian yang sedang duduk bersila. Guru leluhur, dia mencarimu. Lintian tersenyum dan berkata, suruh dia masuk. Gu Mingchuan segera membawa Gu Suoying masuk, dan begitu Gu Suoying masuk, dia langsung menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memindai Lintian, ingin melihat siapa dia sebenarnya. Lintian segera menyadari bahwa Gu Suoying adalah seorang kaisar Dewa Bintang 9 dan bukan orang sembarangan. Dia sedikit membuka matanya dan tersenyum, orang di sebelah Tuan Muda Gu ini, kekuatannya lumayan. Gu Mingchuan tertawa dan berkata, dia adalah pengikutku. Semua orang memanggilnya Gu Shadow. Lintian tersenyum dan bertanya, aku ingin tahu, mengapa Tuan Muda Gu tiba-tiba mencariku? Gu Mingchuan langsung menunjukkan surat dan undangan itu kepada Lintian. Lintian mengambil surat itu dan membacanya, sementara Ming Yu ikut melihat. Setelah selesai membaca, Ming Yu bertanya dengan penuh semangat, orang ini, dia benar-benar mencoba mengadu domba? Gu Mingchuan segera menjelaskan, Nona, jangan khawatir. Aku, Gu Mingchuan, selalu berdiri di pihakmu dan menganggap kalian sebagai teman. Kalau begitu, tolak saja. Ming Yu sedikit kesal, tetapi Gu Mingchuan tampak canggung. Pada saat itu, Gu Suoying menjelaskan dari samping, Nona, undangan dari keluarga Fang ini adalah pertukaran yang biasa terjadi antara rumah perjudian. Dalam keadaan normal, tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak? Kenapa? Gu Suoying menjelaskan, di kota Tang kuno, untuk mencegah pertikaian antar rumah perjudian, wali kota mengadakan pertemuan setiap tahun. Sederhananya, ini adalah pertemuan penyelesaian sengketa, dengan peserta dan perwakilan dari wali kota, serta penyelenggara yang bergiliran setiap tahun. Kebetulan, tahun ini adalah giliran keluarga Fang. Jadi mereka menetapkan besok tidak hanya untuk kita, tetapi juga dua rumah perjudian lainnya di kota ini. Ming Yu tiba-tiba menyadari, tetapi Gu Mingchuan berkata, tenang saja, aku akan menghadiri undangan ini, tetapi aku akan membawa kalian. Membawa kami? Ming Yu sedikit terkejut, tetapi Gu Mingchuan berkata, besok, kalian ikut denganku. Tidak peduli seberapa besar dia mencoba mengadu domba, aku tidak akan tertipu.
Ming Yu menatap Lin Tian, menunggu jawabannya. Lin Tian tersenyum dan bertanya, "Jadi, besok selain kalian berdua, akan ada 2 rumah perjudian lainnya dan orang-orang dari balai wali kota?" "Benar." Lin Tian mengangguk, "Baiklah, kalau begitu, besok aku akan ikut denganmu." "Terima kasih banyak." Setelah Gu Mingchuan menjawab, dia pergi bersama Gu Suoying. Ming Yu tidak mengerti, "Guru leluhur, kenapa kau ingin ikut dalam pertemuan yang membosankan seperti ini? Bukankah mereka tiba-tiba mengatur pertemuan ini untuk menjebakku?" "Jadi, aku mengambil inisiatif untuk datang. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menghadapiku." Lin Tian tersenyum licik. "Tapi ini pasti rencana Nona Mo. Aku juga ingin melihat ide seperti apa yang Nona Mo berikan padanya." Lin Tian tersenyum samar, tetapi Ming Yu benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, jadi dia tidak bertanya lagi. Saat itu, di dalam manor kuno, Gu Suoying yang berjalan di samping Gu Mingchuan berkata dengan suara rendah, "Untuk saat ini, aku belum bisa mengetahui asal-usulnya. Tidak peduli dari mana asal mereka, mulai sekarang, perlakukan mereka dengan lebih sopan. Saat ini, aku masih menganggap mereka sebagai teman." Gu Mingchuan menghela napas, tetapi dia juga tahu sifat Gu Suoying, jadi tidak baik baginya untuk memerintahkannya. Gu Suoying menjawab, "Kedepannya, aku akan lebih memperhatikan." "Baiklah, aku tidak menyalahkanmu." Setelah Gu Mingchuan selesai berbicara, dia kembali melukis. Gu Suoying menatap kamar Lin Tian dan bertanya-tanya, apakah dia benar-benar hanya seorang kultivator alam dewa emas biasa? Lin Tian menutup matanya dan tertawa dalam hati. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, kereta di luar manor kuno telah siap. Gu Mingchuan membawa Gu Suoying dan Lin Tian, lalu kereta perlahan mulai bergerak. Di perjalanan, Gu Mingchuan berkata kepada Lin Tian, "Kali ini, orang-orang dari keluarga Fang akan bertemu di gedung desa mabuk." Lin Tian memiliki sedikit kesan tentang gedung itu, tetapi Ming Yu berkata dengan penuh semangat, "Apakah itu restoran paling terkenal di kota Tang kuno?" "Ya, ini adalah properti milik Paviliun Anggur Ilahi. Selain itu, mereka memiliki hubungan baik dengan perjudian langit. Saat tiba nanti, kalian harus ekstra hati-hati dan jangan sampai terbuai oleh mereka." Namun, Ming Yu bertanya dengan aneh, apakah mungkin mereka akan beraksi di sana? Kebanyakan anggur di Paviliun Anggur Ilahi terlihat seperti anggur biasa, tetapi beberapa anggur sebenarnya adalah racun kronis. Jika seseorang tidak memiliki tingkat kultivasi Raja Dewa atau lebih tinggi, mereka akan mudah terpengaruh, dan efeknya baru terasa setelah beberapa hari. Gu Mingchuan menjelaskan. Ming Yu terkejut, itu menakutkan. Namun, Lin Tian bertanya, apakah mereka tahu kita akan datang? Gu Mingchuan ragu-ragu, aku tidak memberitahu mereka, seharusnya mereka tidak tahu. Aku rasa mereka pasti tahu. Lin Tian tersenyum, tetapi Gu Mingchuan segera menjawab, aku tidak memberitahu mereka. Tuan Muda Gu, jangan terburu-buru. Aku bukan mengatakan kau yang memberitahu mereka, tetapi mereka sudah memperhitungkan pikiranmu. Mereka pasti mengira kita juga akan datang. Apa? Mereka berpikir aku akan membawamu? Gu Mingchuan terkejut, sementara Gu Suoying bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Tuan Muda Lin bisa tahu? Ada banyak mata-mata di luar. Satu-satunya pihak yang dapat mengawasi keluarga Gu hanyalah keluarga Fang, kecuali jika keluarga Gu memiliki musuh lain. Lin Tian menunjuk keluar. Gu Mingchuan melihat keluar, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Dia merasa bahwa orang-orang di luar hanyalah warga biasa, tetapi Gu Suoying, seorang kaisar Dewa Bintang 9, tentu saja memperhatikan beberapa orang dengan tingkat kultivasi tidak biasa yang sengaja menjauhkan diri. Selain itu, Gu Suoying juga memperhatikan adanya tanda di telapak tangan mereka dan berkata dengan dingin, mereka adalah pengintai dari faksi perjudian langit. Bagaimana kau tahu? Gu Mingchuan penasaran, tetapi Gu Suoying melanjutkan, di tangan kiri masing-masing dari mereka ada tanda kecil berbentuk api. Itu adalah simbol organisasi rahasia perjudian langit, yaitu api surga tersembunyi. Bahkan, api surga tersembunyi digunakan? Gu Mingchuan sedikit terkejut, tetapi Ming Yu masih penasaran, apa itu api surga tersembunyi? Gu Mingchuan menjelaskan, semua rumah perjudian besar memiliki pasukan bayangan mereka sendiri, dan pasukan ini tidak diumumkan ke publik. Namun, ketika mereka menjalankan misi khusus, mereka akan diaktifkan. Itu mirip dengan aula bayangan kuno di dinasti Tang kuno, bukan? Benar. Namun, aula bayangan kuno jauh lebih menakutkan. Gu Mingchuan berkata. Setelah mendengar itu, Ming Yu berkata, kalau begitu, kita sedang diawasi. Pihak keluarga Fang pasti sudah mengetahuinya. Itu lebih baik. Beri mereka waktu untuk mempersiapkan diri. Lin Tian menutup matanya dan tersenyum licik. Gu Mingchuan dan Ming Yu tidak mengerti maksud Lin Tian, tetapi Gu Suoying menatap Lin Tian dengan penuh kejutan, orang-orang itu sangat tersembunyi.
Jika tidak diperhatikan dengan baik, mustahil untuk menemukannya. Tapi bagaimana dia, seorang ahli alam Dewa Emas, bisa menyadarinya? Bu Suoying terus mengamati Lin Tian dengan penuh kebingungan hingga kereta mereka berhenti. Keempatnya turun dari kereta dan melihat sebuah restoran mewah bernama Rumah Anggur Mabuk di depan mereka. Saat itu, penjaga keluarga Fang berjaga di mana-mana, dan tidak sembarang orang bisa masuk. Ketika Gu Mingchuan menunjukkan surat undangan, seorang penjaga membawa mereka masuk ke gedung desa mabuk. Ketika Lin Tian mendengar kata-kata Ming Yu, dia hanya bisa tersenyum. Bahkan kamu tidak bisa menggoda master leluhur, apalagi orang lain. Ming Yu tiba-tiba teringat saat pertama kali bertemu Lin Tian dan langsung merasa malu. Benar juga, master leluhur itu seperti orang kayu. Memang tidak mudah terlibat dengan wanita. Di samping, Gu Mingchuan dan Gu Suoying tertegun. Mereka tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh keduanya, tetapi saat itu Drunken Dream di lantai atas tertawa dan berkata, "Naiklah, yang lain sudah datang. Mereka sedang menunggu kalian." Gu Mingchuan mengangguk lalu membawa Lin Tian dan yang lainnya naik ke lantai 2. Orang kaya yang sedang mabuk tidak terlalu memperhatikan Lin Tian, mengira dia hanya seorang playboy yang dibawa oleh Gu Mingchuan. Jadi, Drunken Dream hanya menatap Gu Mingchuan dan tertawa, "Ikut aku." Kali ini, siapa saja yang datang? Tanya Gu Mingchuan tak bisa menahan diri. Drunken Dream tertawa dan menjawab, "Masih sama? Dari Gambling Workshop Kota Utara ada Wang Longyan, dari Kota Selatan ada Wang Qianshan, dari Heaveness Gamble ada Fang Jian, dan dari kediaman wali kota ada Liu Yun." Gu Mingchuan mengerti dan mengangguk. Sementara Ming Yu bertanya dengan bingung, "Kenapa marga Wang ada di utara dan selatan?" Gu Mingchuan berbalik dan menjelaskan, Gambling Workshop di Kota Utara dan Selatan awalnya adalah satu keluarga. Namun, setelah kakak beradik Wang berselisih, mereka mendirikan masing-masing Gambling Workshop di utara dan selatan. Selama puluhan ribu tahun, mereka telah menjadi dua keluarga Gambling Workshop, tetapi hubungan mereka selalu buruk. Ming Yu tiba-tiba mengerti, tetapi Drunken Dream tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, apakah kamu baru tiba di kota Kunotang?" "Ya, tapi aku bukan gadis kecil. Aku sudah sangat tua," jawab Ming Yu dengan tidak senang. Drunken Dream tersenyum, "Tapi dari nada bicaramu dan cara berjalanmu, aku rasa usiamu tidak setua itu." Ming Yu ingin membela diri, tetapi Drunken Dream sudah sampai di depan sebuah ruangan dan berkata sambil tersenyum, "Kita sudah sampai." Setelah itu, Drunken Dream membuka pintu. Di dalamnya terdapat ruang pribadi besar dengan 5 area, dan di tengah-tengahnya ada beberapa meja besar yang dikelilingi oleh orang-orang. Di atas meja, terdapat berbagai peralatan Gambling Workshop. Ketika Lin Tian melihat ini, dia tersenyum pahit, "Jadi ini bukan diskusi, tapi taruhan?" Gu Mingchuan tersenyum canggung, "Ya, jika tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, maka diselesaikan di meja judi." Lin Tian akhirnya mengerti, begitu pula Ming Yu, yang menyadari bahwa 4 wilayah itu sudah terisi oleh orang-orang. Salah satunya, Fang Jian, melihat ke arah luar dan tersenyum, "Aku pikir brother Gu tidak akan datang." Namun, Gu Mingchuan tersenyum dan berkata, "Dendam di antara kita sudah ada sejak lama, bagaimana mungkin aku tidak datang?" Namun, Ming Yu menambahkan, "Tuan Muda Fang, taruhanmu dengan master leluhurku kemarin belum terpenuhi." Mendengar taruhan kemarin, Fang Jian seharusnya marah, tetapi secara logis, dia seharusnya mengamuk. Namun, dia justru tetap tenang dan tertawa. "Kemarin aku tidak berhasil menangkapnya, jadi aku mengaku kalah. Oleh karena itu, mulai sekarang, aku tidak akan melangkah setengah langkah pun keluar gerbang Manor kuno." Begitu langsung, Ming Yu sedikit terkejut. "Gambling Workshop kami selalu menepati janji, seperti meja judi di depan kita ini." Fang Jian menunjuk ke meja judi di depannya dan tertawa aneh. Ming Yu merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Saat itu, Gu Mingchuan berjalan mendekat dan memberi salam kepada pria tua yang duduk di tengah ruangan dengan mata tertutup. "Salam, Wali Kota Selatan." Nanyun mengangguk. Meskipun dia tidak berkata apa-apa, jelas dia sedang mendengarkan. Di kedua sisinya, ada 2 kekuatan lainnya. Satu adalah Gambling Workshop Kota Utara yang dipimpin oleh Wang Longyan, berpakaian jubah merah, dan yang lainnya adalah Gambling Workshop Kota Selatan yang dipimpin oleh Wang Qianshan, berpakaian jubah hijau. Gu Mingchuan tersenyum dan berkata, "Salam, Brother Longyan dan Brother Qianshan." Keduanya mengangguk, tetapi segera saling melirik dengan penuh permusuhan, seolah ingin saling menghancurkan. Gu Mingchuan sudah terbiasa dengan situasi ini, jadi dia hanya bisa membawa Lin Tian dan yang lainnya kembali ke area mereka sendiri. Drunken Dream tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Semua sudah hadir.
Kalau begitu, kita mulai tantangan dengan pemimpin tantangan pertama, Tuan Muda Fang Jian. Tantangan? Ming Yu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Gu Mingchuan menjelaskan pelan, setiap kekuatan di sini memiliki 3 kesempatan untuk menantang. Yang ditantang tidak boleh menolak. Jadi, jika keluarga Fang yang menyerang lebih dulu, bukankah kita dalam bahaya? Ming Yu terkejut, tetapi Gu Mingchuan tersenyum pahit, bahkan jika kita kalah, kita hanya bisa menerima nasib buruk. Lagi pula, setiap tahun ini terjadi, dan paling buruk, kita bisa membalas tahun depan. Benar-benar sabar, kata Ming Yu kagum, sementara Fang Jian menoleh ke arah Nanyun dan bertanya, Wali Kota Selatan, bolehkah saya mulai? Mulailah. Hari ini kamu yang memimpin, aku hanya sebagai wasit, kata Nanyun dengan mata tertutup. Fang Jian sangat senang dalam hatinya. Dia menatap Gu Mingchuan dan berkata, Brother Gu, aku dengar kau memiliki seorang petaruh batu yang sangat hebat. Aku ingin mengujinya. Semua orang jelas sudah mendengar tentang hal ini, dan mereka semua menoleh ke arah Lintian. Drunken Dream hanya meliriknya dan tidak terlalu peduli. Dia bahkan mengira bahwa Gu Mingchuan pasti telah menyiapkan seseorang untuk membantunya dalam diam. Gu Mingchuan tidak menyangka Fang Jian datang untuk menargetkan Lintian. Dia langsung mengernyit, jadi inilah alasanmu tiba-tiba mengadakan pertemuan hari ini? Kau datang untuk mencari temanku? Kalau begitu, kenapa kau membawanya? Fang Jian tersenyum, sementara Gu Mingchuan berkata dengan dingin, bahkan jika aku tidak membawanya, kau tetap akan memaksaku bertaruh untuk membuatnya muncul, bukan? Sepertinya Brother Gu mengenalku dengan baik. Fang Jian tertawa, tetapi Gu Mingchuan menggertakkan giginya dan berkata, katakan, apa aturannya? Sangat sederhana. Biarkan temanmu menebak batu. Bertaruh apa? Gu Mingchuan bertanya dengan wajah serius, sementara Fang Jian tersenyum, jika dia menebak dengan benar, aku akan memberimu 10 miliar, tetapi jika dia salah, maka aku akan mengambil nyawanya. Semua orang terkejut, sementara Gu Mingchuan menghantam meja dengan marah, itu tidak adil. Namun, Fang Jian tersenyum dan berkata, aku yang memulai tantangan hari ini. Jika tidak adil, kau bisa menantang balik nanti. Kalau kita kalah dan orangnya mati, bagaimana kita bisa menantang balik? Seru Ming Yu dengan marah. Fang Jian tertawa sinis, untuk tantangan ini, pihak yang ditantang harus menerimanya. Tidak ada cara untuk menghindarinya, kecuali jika Brother Gu ingin mundur dari pertemuan hari ini. Gu Mingchuan melihat ke arah Lintian, Tuan Muda Lin, jangan khawatir, aku tidak akan menyetujuinya. Namun, Lintian tersenyum dan berkata, bukankah ini hanya pertaruhan batu? Setelah mengatakan itu, Lintian berdiri, mengejutkan semua orang. Melihat bahwa Lintian tertipu, Fang Jian segera melangkah keluar dan berdiri di atas meja judi, tersenyum pada Lintian. Lihat. Lintian bersiap untuk pergi, tetapi Gu Mingchuan berkata dengan cemas, Tuan Muda Lin, ini bukan lelucon. Jangan khawatir. Lintian berjalan dengan percaya diri, sementara Gu Mingchuan menjadi serius. Sedangkan Ming Yu, dia percaya pada Lintian. Bagaimanapun, Lintian pernah menang sesuatu saat berada di rumah judi sebelumnya. Saat Fang Jian melihat bahwa Lintian benar-benar melangkah maju, dia mengeluarkan sebuah kotak dan batu berbentuk persegi darinya. Di atasnya, ada 20 lapisan cahaya yang berkedip. Semua orang terkejut, dan Gu Mingchuan bahkan lebih kaget, 20 lapisan perlindungan? Itu benar, biasanya rumah judi kami hanya memiliki 10 lapisan, tetapi 20 lapisan ini dibuat khusus untuknya. Fang Jian tersenyum tipis. Gu Mingchuan berkata dengan cemas, Fang Jian, kau sudah keterlaluan. Terlalu berlebihan? Lalu tanyakan padanya, berapa banyak yang telah dia tipu dari rumah judi milikku? Fang Jian mendengus. Gu Mingchuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lintian tersenyum dan berkata, baik itu 10 atau 20 lapisan, hasil akhirnya tetap sama. Ini bukan masalah besar. Bukan masalah besar? Semua orang mengira Lintian sedang bercanda, tetapi Drunken Dream bergumam, begitu percaya diri? Nanyun yang duduk bersila masih menutup matanya, tetapi dia berkata, apakah kalian sudah siap? Fang Jian menatap Lintian dan tersenyum, bocah, serang aku. Wang Qianshan dan Wang Longyan yang ada di sana melihat dengan penasaran. Sedangkan Lintian, dia telah mengaktifkan Divine Vision. Semua orang tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lintian, tetapi mereka bisa melihat cahaya emas berkedip di topengnya. Sementara itu,
Drunken Dream melihat sekeliling untuk memastikan apakah ada seseorang dari keluarga Gu yang membantu diam-diam. Fang Jian mengejek Lin Tian. Bocah, tidak ada yang pernah berhasil di tingkat 20. Lin Tian tertawa kecil. Sebuah pil tunggal, pil tingkat Divine Emperor, Emperor Destruction Pill, biasanya digunakan oleh Raja Dewa Bintang 9 untuk menembus ke tingkat Divine Emperor. Setelah Lin Tian mengatakan ini, semua orang penasaran apakah tebakannya benar atau tidak. Sementara Fang Jian menyeringai aneh dan berkata, "Bocah, kau pasti akan kalah. Apakah kau sendiri tidak tahu apa yang ada di dalamnya?" Lin Tian hanya tersenyum pada Fang Jian, dan Fang Jian tertawa dingin. Ini dibuat oleh leluhur kami. Tentu saja aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi jauh lebih mustahil bagimu untuk mengetahuinya. Buka batunya dan kau akan mengerti. Lin Tian berkata dengan percaya diri, sementara Fang Jian tertawa aneh. Jangan terlalu sombong, nyawamu akan menjadi milikku sebentar lagi. Aku rasa kau harus bersiap dengan 10 miliar. Lin Tian tersenyum lebar, dan Fang Jian segera menoleh ke arah Nanyun. Wali kota selatan, silakan mulai. Sebuah belati muncul di lengan baju wali kota dan dengan ayunan kuat, langsung menghantam batu tersebut. Batu itu memiliki 20 lapisan perlindungan di permukaannya dan segera hancur. Setelah itu, batu tersebut retak. Gu Mingchuan dan yang lainnya merasa jantung mereka berdebar lebih cepat, sementara yang lain menonton seperti sedang menyaksikan pertunjukan, hingga batu itu benar-benar pecah dan sebuah pil hitam muncul. Pada saat yang sama, ada garis-garis emas di permukaan pil hitam itu. Itu benar-benar pil Emperor Breaking. Seseorang berteriak. Sementara Wang Longyan, Wang Qianshan, dan yang lainnya terbelalak, bagaimana mungkin? Drunken Dream bertanya-tanya, aneh, mungkinkah ada seseorang di dekat sini? Saat ini, Drunken Dream masih mengira ada seseorang yang membantu dari bayang-bayang, tetapi Gu Mingchuan sangat gembira. Luar biasa. Gu Suoying diam-diam terkejut, dia bahkan bisa menebaknya dengan benar. Sementara itu, Ming Yu dengan bersemangat mendekati Lin Tian dan tersenyum pada Fang Jian yang terpana. Ayo, 10 miliar. Fang Jian tidak lagi setenang sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan ketidaksenangan dan bahkan kemarahan saat dia menatap Lin Tian. Aku masih punya 2 kesempatan lagi. Lagi? Lin Tian tertawa kecil dan berkata kepada Fang Jian, baiklah. Kali ini, aku ingin bertaruh apakah kau bisa menahan 1 tamparanku. Gu Mingchuan segera menolak, Fang Jian, kau adalah Kaisar Dewa Bintang 6. Apakah ini yang disebut taruhan yang adil? Fang Jian menoleh ke Nanyun dan berkata, Wali Kota Selatan, aku tahu aturan, jadi silakan tentukan taruhannya. Jelas bahwa Fang Jian tahu dia telah melampaui batas, tetapi dia masih berharap Nanyun akan mengambil keputusan yang menguntungkannya. Nanyun tetap menutup matanya dan berkata, ada banyak pertarungan dan rumah judi seperti ini, tetapi ini adalah rumah judi khusus. Jika kau tidak setuju, kau tetap harus bertanya pada pihak yang terlibat. Gu Mingchuan segera berkata, aku tidak setuju. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, aku setuju, tapi kita harus melihat taruhannya. Jika taruhannya terlalu kecil, aku tidak tertarik. Tidak ada yang menyangka Lin Tian akan setuju, tetapi Gu Mingchuan menjadi cemas, Tuan Muda Lin, Kaisar Dewa Bintang 6, 1 tamparannya saja bisa membunuhmu. Tenang saja. Lin Tian berkata santai. Gu Mingchuan panik, sementara Gu Suoying dan Drunken Dream penasaran dari mana Lin Tian mendapatkan kepercayaan dirinya. Wang Qianshan dan Wang Longyan juga penasaran mengapa Lin Tian begitu arogan. Fang Jian melihat bahwa Lin Tian benar-benar tertarik dan menatapnya dengan dingin. Apa yang kau katakan tentang taruhannya? Sangat sederhana, berikan nyawamu padaku. Lin Tian menatap Fang Jian dengan senyum aneh, dan semua orang menahan napas. Fang Jian menatapnya dingin dan berkata, aku harus memberikan nyawaku padamu? Tidakkah kau bertaruh nyawaku di pertandingan pertama? Kenapa taruhannya tidak boleh sama? Lin Tian tersenyum tipis. Fang Jian langsung berkata, baiklah, jika aku menyerang dan kau tidak mati, nyawaku adalah milikmu. Setuju. Lin Tian tersenyum misterius, sementara Ming Yu terlihat sedikit khawatir. Dia bahkan menatap Lin Tian dan berkata, Master leluhur, bukankah ini terlalu berisiko? Jangan khawatir, aku tidak akan rugi. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Ming Yu hanya bisa diam. Nanyun, yang duduk di samping, melemparkan bendera dan bendera itu berubah menjadi penghalang. Dia lalu berkata kepada mereka berdua, masuklah, kami tidak ingin menghancurkan bangunan desa Drunken.
Baik. Fang Jian segera masuk ke dalam penghalang dan menatap Lin Tian dengan senyum aneh. Sedangkan Lin Tian, dia berjalan menuju penghalang. Gu Mingchuan berkata dengan cemas, "Tuan Muda Lin, berhati-hatilah. Jangan khawatir." Lin Tian tersenyum percaya diri dan masuk ke dalam penghalang. Yang lain penasaran untuk melihat dari mana Lin Tian mendapatkan keyakinannya. Fang Jian tersenyum pada Lin Tian. "Bocah, sudah siap?" "Siap." Fang Jian mengangkat tangan kanannya, mengumpulkan cahaya emas yang semakin besar. 100 perubahan telapak emas. Semua orang terkejut. Melihat Fang Jian berteriak dengan keras, telapak tangan raksasa melayang menuju Lin Tian, tetapi lapisan pertahanan di tubuh Lin Tian, ditambah dengan lapisan pertahanan yang dibawa oleh bayangannya, menjadi beberapa ratus kali lebih kuat. Oleh karena itu, ketika telapak tangan itu turun dengan suara sebum, semua pertahanan hanya hancur, tetapi bayangan Lin Tian hanya mundur beberapa langkah ke belakang dan tersenyum. Tidak buruk, tidak terlalu menakutkan. Suasana menjadi hening, dan Ming Yu yang berdiri di luar penghalang berteriak, "Guru leluhur, pertahanan macam apa ini? Kenapa bisa sekuat itu?" Wang Qianshan dan Wang Longyan bahkan berkedip, mengira mereka salah lihat. Sementara Nanyun, yang selama ini menutup matanya, tak bisa menahan diri untuk membuka mata dan menatap Lin Tian. Gu Mingchuan sangat gembira, luar biasa. Gu Suoying dan Run Kendrim tenggelam dalam pikiran mereka. Sementara Fang Jian, wajahnya menjadi pucat dan dia menggelengkan kepala. "Tidak, ini tidak mungkin. Kau kalah." Lin Tian menatap Fang Jian dengan senyum, dan Fang Jian berkata dengan cemas, "Kau pasti memiliki harta sihir. Kau tidak mengatakan sejak awal bahwa kita tidak boleh menggunakan peralatan sihir." Lin Tian dengan santai mengakui bahwa dia menggunakan harta sihir. Lagi pula, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa tanpa alas semacam itu, mustahil baginya untuk bertahan dari serangan itu. Fang Jian bersikeras pada poin itu dan dengan cemas melihat ke arah Nanyun. "Wali Kota Selatan, kau melihatnya sendiri, ini tidak adil." Namun, Gu Mingchuan tersenyum dan berkata, "Dalam perjudian, kita selalu siap untuk menerima kekalahan. Kakak Fang, apakah kau akan melanggar aturan hari ini?" Fang Jian berkata, "Jika kau ingin nyawaku, maka kau harus membuatku menerima kekalahan ini sepenuh hati." Sepertinya berjudi melawan langit di masa depan akan menjadi lelucon. Gu Mingchuan mencibir, sementara Fang Jian mendengus, "Putusan ini bukan kau yang menentukan. Kalau begitu, biarkan Wali Kota Selatan yang memutuskan." Gu Mingchuan menatap Nanyun, yang tahu bahwa Fang Jian adalah putra keluarga Fang. Jika dia mati di sini, itu akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, Nanyun berkata dengan serius, "Karena taruhan tadi tidak menyebutkan apakah boleh menggunakan peralatan sihir atau tidak, maka taruhan itu dianggap tidak sah. Namun, demi keadilan bagi keluarga Gu, keluarga Fang harus membayar kompensasi 10 miliar. 10 miliar untuk satu nyawa." Fang Jian tentu saja merasa diuntungkan, dan dia langsung berkata dengan gembira, "Wali Kota Selatan memang bijaksana." Namun, semua orang tahu bahwa Nanyun berpihak pada Fang Jian, sehingga tak peduli seberapa marahnya Gu Mingchuan, dia hanya bisa menahan diri dan berkata, "Baiklah, kita ikuti keputusan Wali Kota Selatan." Namun, Ming Yu yang marah segera berseru, "Bagaimana bisa nyawanya hanya dihargai 10 miliar? Kerumunan tidak menyangka bahwa Ming Yu berani membantah Nanyun. Namun, Nanyun dengan dingin berkata, "Aku ingin tahu, kenapa kau tidak setuju? Kalau guru leluhurku tidak bisa menahan serangan itu, maka dia akan mati. Apakah ini adil baginya?" kata Ming Yu dengan lantang. Nanyun berkata dingin, "Aku sudah mengatakan, aturan perjudian tidak sempurna, jadi 10 miliar cukup sebagai kompensasi. Apakah ada keberatan lain?" "Kompensasi 10 miliar? Aku juga bisa memberi 10 miliar. Lalu bagaimana kalau aku juga ingin menghabisi seseorang?" Ming Yu mendengus. Saat ini, orang-orang tidak lagi peduli siapa pihak lawan, tetapi mereka takut akan apa yang terjadi selanjutnya. Nanyun, yang auranya meledak, adalah seorang kaisar Dewa 9 Bintang, dan dia terlihat sangat ganas. "Apakah kau tahu konsekuensi dari berbicara seperti itu kepadaku?" Ming Yu ingin membalas, tetapi Gu Mingchuan segera berkata, "Wali Kota Selatan, dia hanya sedang emosi. Hanya karena emosi, kau bisa mengabaikanku?" Nanyun membentak, dan Fang Jian segera menambahkan, "Benar. Ini kota kuno Tang, kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh pemerintah wali kota. Apa gadis ini pikir dia bisa bertindak sesuka hati karena didukung oleh keluarga Gu?
Atau apakah keluarga Gu tidak puas dengan keputusan wali kota selatan? Gu Mingchuan tidak menyangka Fang Jian akan memanfaatkan situasi ini untuk menyerang balik. Tetapi saat ini, Lin Tian hanya tersenyum. Tak ada yang menyangka Lin Tian akan tertawa saat ini. Nanyun bertanya dengan dingin, "Apa yang kau tertawakan?" Fang Jian juga berteriak, "Anak kecil, dari mana asalmu?" "Aku tidak pernah rugi." Lin Tian menatap Fang Jian dengan senyum dingin. Melihat tatapan itu, Fang Jian tiba-tiba merasa takut, tetapi dia tetap mendengus. "Apa? Kau ingin bertarung denganku?" Saat itu, sosok-sosok tak terhitung muncul, menyebabkan kehebohan. Nanyun bertanya dengan marah, "Apa yang kau coba lakukan?" Gu Mingchuan juga ketakutan, dan Gu Suoying terdiam. Sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, "Sederhana saja, aku akan mengambil nyawanya, dan ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Jika kau berani bergerak, aku akan melumpuhkanmu." Namun, Fang Jian merasa ini adalah kesempatannya, jadi dia segera berkata, "Wali kota selatan, bukankah aku masih memiliki satu kesempatan lagi?" "Apa maksudmu?" Nanyun kesal, tetapi Fang Jian hanya menatap Lin Tian dan tertawa. "Bukankah dia ingin bertarung denganku? Maka aku akan memberinya kesempatan." Nanyun bertanya dengan curiga, "Kau ingin duel dengannya?" "Ya." Taruhannya sederhana, yaitu aku, Tian Huo, akan bertaruh dengan pendapatan bisnis satu pihak dan pendapatan perjudian ilahi 1 tahun lalu. Fang Jian bahkan tidak lupa menarik Gu Mingchuan ke dalam masalah ini. Gu Mingchuan berkata marah, "Fang Jian, kau..." Gu Mingchuan, dia yang memulainya, aku hanya memberinya kesempatan. Fang Jian berkata dengan senyum tipis sambil menatap Lin Tian. Melihat Fang Jian ingin membuang nyawanya sendiri, Lin Tian segera menarik bayangan iblisnya. Dia lalu menatap Nanyun dan berkata, "Aku ingin membuat perjanjian hati denganmu." Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Tian akan melibatkan Nanyun dalam konflik ini. Nanyun bertanya dingin, "Apa maksudmu?" "Agar tidak ada kecurangan lagi, aku merasa perlu membuat kesepakatan yang jelas dengan wasit." Lin Tian tersenyum aneh. Lin Tian awalnya berencana membunuh Fang Jian dan pergi. Tetapi dia sadar bahwa jika dia melakukannya, keluarga Gu akan terkena masalah. Lin Tian tidak suka berhutang pada siapapun, jadi ketika Fang Jian ingin duel dengannya, dia merasa ini adalah kesempatan. Namun, dia tidak percaya pada Nanyun, jadi dia ingin menjebaknya terlebih dahulu. Nanyun tidak berpikir Lin Tian bisa menang, tetapi karena diminta membuat janji, itu berarti orang lain menganggapnya tidak adil. Hal ini tentu membuatnya kesal. "Kau pikir aku tidak adil? Kau adil?" Lin Tian tersenyum tipis. Akhirnya, mereka membuat perjanjian dan pertarungan pun dimulai. Di dalam penghalang, Fang Jian berkata dengan percaya diri, "Anak kecil, kali ini, tak ada yang bisa menyelamatkanmu." Namun, Lin Tian menunjukkan senyum aneh di balik topengnya. Sementara itu, Ming Yu tampak sedikit khawatir, dan Gu Mingchuan menjadi cemas. Kaisar Dewa Bintang 6 itu sangat menakutkan. Namun, Gu Suoying merasa penasaran mengapa Lin Tian begitu tak kenal takut. Sedangkan Drunken Dream mulai menganggap Lin Tian menarik, anak ini benar-benar selalu mengejutkan orang. Meskipun Nanyun tidak mengatakan apa-apa, dalam hatinya ia mendengus, "Mari kita lihat bagaimana kau mati hari ini." Anggota dua keluarga lainnya juga mulai berdiskusi tentang siapa yang akan menang pada akhirnya. Pada saat itu, Fang Jian telah mengumpulkan banyak ki pedang, dan ki pedang ini mengelilingi Lin Tian. Lin Tian melepaskan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan tersenyum kepada Fang Jian. "Kau tahu yang mana tubuh asliku?" Awalnya, Fang Jian mengira dia bisa dengan mudah melihatnya. Tetapi saat berada dalam penghalang, dia tidak bisa membedakan mana tubuh asli Lin Tian. Bukan hanya Fang Jian yang tidak tahu, tetapi bahkan Nanyun dan Gu Suoying juga tidak bisa membedakannya. Sedangkan Drunken Dream semakin terkejut. Dunia Dewa Emas ternyata memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Wang Qianshan dan Wang Longyan juga curiga, tetapi Fang Jian semakin kesal dan marah. Dia berteriak, "Jika kau tidak berani, maka aku akan membunuh semua bayanganmu." Setelah mengatakan itu, bayangan pedangnya menyerang Lin Tian satu persatu, tetapi semuanya menghilang, lalu muncul lebih banyak lagi. Serangan Fang Jian tidak bisa mengikuti perubahan Lin Tian. Hal ini membuat Fang Jian mengutuk, "Apa kau berencana untuk terus begini?" "Tenang saja, sebentar lagi." Lin Tian mulai menjalankan teknik Dewa Buddha, dan begitu cahaya emas muncul, Ming Yu langsung bersemangat, kemenangan sudah pasti. "Apa jenis serangan ini?"
Gu Mingchuan hanya bisa melihat cahaya emas berkedip di tubuh Fang Jian, tetapi tidak mendengar suara apapun, sehingga dia merasa bingung. Namun, Ming Yu tersenyum dan berkata, "Tunggu saja dan lihat pertunjukan yang bagus." Bukan hanya Gu Mingchuan, tetapi orang-orang di sekitarnya juga ingin tahu apa yang terjadi. Namun, Fang Jian dengan sombong berkata, "Bocah, dengan kemampuanmu, kau masih ingin menyakitiku? Kau akan segera tahu apakah aku bisa menyakitimu atau tidak." Lin Tian tersenyum percaya diri. Setelah melihat Lin Tian begitu arogan, Fang Jian semakin marah dan terus menyerang. Namun, Fang Jian tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Tian. Hal ini membuat semua orang yang hadir semakin mengagumi Lin Tian yang hanya berada di dunia Dewa Emas. Lin Tian tetap tenang dan menunggu hingga hampir 2 jam kemudian. Saat itu, Fang Jian yang temperamental tiba-tiba mulai melihat banyak ilusi dan menyerang sembarangan. Apa yang terjadi? Beberapa orang tiba-tiba bingung, sedangkan Nanyun semakin serius. Dia kemudian bertanya kepada Fang Jian, "Apa yang kau lakukan?" Fang Jian tidak bisa mendengar suara lain. Dia hanya tertawa sendiri dan menyerang secara acak ke berbagai arah. Drunken Dri merasa bingung, apa dia kerasukan? Gu Mingchuan terkejut. Gu Suoying berkata dengan heran, ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu, Lin Tian melompat ke depan dan tiba di depan Fang Jian. Dia kemudian menyuntikkan beberapa aliran udara ke tubuh Fang Jian untuk menyegel inti dewanya. Begitu kekuatan inti dewa Fang Jian benar-benar tersegel, dia akhirnya sadar kembali. Namun, ketika dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatannya, dia menjadi ketakutan. Apa yang terjadi? Kejadian ini membuat semua orang terkejut. Beberapa orang bahkan berkata dengan tak percaya, kekuatan inti dewanya benar-benar tersegel? Bagaimana mungkin? Dia hanya di dunia Dewa Emas. Bagaimana dia bisa menyegel inti dewa seorang kaisar dewa? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Fang Jian mulai panik. "Bocah, lepaskan aku." "Melepaskanmu? Menurutmu itu mungkin?" Lin Tian tersenyum kepada Fang Jian, tetapi Fang Jian semakin cemas. Dia menoleh ke Nanyun dan berkata, "Wali Kota Selatan, selamatkan aku." Nanyun ingin bergerak, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jangan lupa janji dalam jimat pikiran." Ketika Nanyun mendengar ini, ia langsung berkeringat dingin sebelum berkata dengan tak berdaya, "Tuan Muda Fang, kali ini aku tidak bisa membantumu." "Apa?" Fang Jian ketakutan sebelum beralih ke Wang Longyan. "Saudara Longyan, tolong selamatkan aku." Namun, sebelum Wang Longyan bisa berbicara, Gu Mingchuan berkata, "Saudara Longyan, dalam dunia perjudian, taruhan adalah taruhan." Mendengar ini, Wang Longyan langsung mundur. Fang Jian semakin panik dan beralih ke Wang Qianshan. Namun, Wang Qianshan hanya menundukkan kepala dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Fang Jian hampir menangis dan akhirnya meminta bantuan Drunken Dream. "Nyonya pemilik, aku tidak ingin mati." Drunken Dream hanya bisa menghela napas dan berkata, "Hidupmu sekarang ada di tangannya. Jika kau ingin selamat, mintalah belas kasihannya." Fang Jian tahu bahwa Lin Tian tidak akan melepaskannya, jadi dia menatap Lin Tian dan mengancam, "Aku adalah tuan muda keluarga Fang, dan aku juga anggota keluarga Fang." Lalu apa? Lin Tian sama sekali tidak peduli, dan Fang Jian berkata dengan cemas, "Jika kau membunuhku, jangan harap kau bisa tetap tinggal di kota ini. Hari ini adalah taruhan, dan yang kalah adalah dirimu sendiri. Apakah keluargamu berani melanggar aturan dinasti Gutang?" Lin Tian menatap Nanyun dengan tatapan aneh. Hal ini membuat Nanyun terdiam. Fang Jian sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Kau mau apa?" "Aku sudah bilang, aku akan mengambil nyawamu." Lin Tian mengirimkan serangan telapak tangan, dan inti dewa Fang Jian hancur seketika. Dalam sekejap, tubuh Fang Jian langsung menua. "Kau?" Lin Tian tersenyum aneh dan meletakkan tangannya di dahi Fang Jian. Semua orang mengira Lin Tian akan membunuh Fang Jian, tetapi ternyata Lin Tian sedang mencuri ingatannya. Namun, tiba-tiba, jiwa Fang Jian menghilang begitu saja. Menghilang? Lin Tian terkejut, tetapi Gu Suoying tampaknya menemukan sesuatu dan berkata, sepertinya keluarga Fang menggunakan metode khusus untuk menyelamatkan jiwanya. Lin Tian hanya bisa menghela napas, sepertinya keluarga Fang memiliki banyak orang hebat. Setelah itu, Lin Tian keluar dari penghalang dan tersenyum kepada Gu Mingchuan. "Apakah kita akan melanjutkan pertemuan hari ini?"
Gu Mingchuan melirik Nanyun dan bertanya dengan hati-hati, "Wali Kota Selatan, bagaimana menurut Anda?" Nanyun sangat marah, tetapi dia menahan diri dan berkata, "Karena orang dari pihak penyelenggara sudah tidak ada, maka tidak perlu dilanjutkan lagi." Namun, saat dia melewati Lintian, dia berkata, "Bocah, meskipun aku tidak akan berbuat apa-apa padamu, kau tidak akan memiliki akhir yang baik setelah menyinggung keluarga Fang." Setelah itu, Nanyun pergi, tetapi Lintian tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang tidak bisa aku hadapi." Mendengar ini, Nanyun mendengus dan pergi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?